Desember menyimpan jejak tragedi yang menggemparkan bangsa. Dalam dinginnya akhir tahun, langit gelap membawa kisah pilu, teriakan putus asa, keheningan yang mencekam, dan peristiwa yang mengubah perjalanan bangsa. Ada juga sejarah yang membahagiakan yang tertuang sepanjang Desember. Namun, sejarah juga mencatat ribuan nyawa yang telah terenggut secara paksa. Indonesia pernah menjajah atau menduduki hingga 100.000 korban jiwa, 18.600 pembunuhan dengan kekerasan, 84.200 kematian akibat penyakit dan kelaparan. Ups, kita mulai dari awal dulu. 1 Desember 1956, Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia. Muhammad Hatta mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956 setelah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Ketua DPR, Sartono. Surat dari Muhammad Hatta, Wakil Presiden Indonesia itu berisi sebagai berikut. Merdeka, bersama ini saya beritahukan dengan hormat bahwa sekarang setelah Dewan Perwakilan Rakyat yang dipimpin rakyat mulai bekerja dan konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Segera setelah konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan saya secara resmi. Namun DPR tidak merespon surat tersebut. Upaya DPR tidak merespon ini sebagai penolakan DPR secara halus. Kemudian pada tanggal 23 November 1956, Hatta mengirimkan surat susulan yang isinya mirip seperti surat sebelumnya yang menegaskan bahwa ia akan berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Indonesia per 1 Desember 1956. Pengunduran diri Hatta ini didorong oleh perbedaan pendapat dengan Presiden Soekarno tentang konsep demokrasi terpimpin, serta kekhawatiran tentang peningkatan otoritarianisme Soekarno. Menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini. Selain itu, Hatta juga memiliki perbedaan visi tentang masa depan Indonesia dan khawatir tentang pengaruh komunisme di Indonesia. Setelah pengunduran dirinya, Presiden Soekarno mengeluarkan Kepres nomor 13 tahun 1957 yang menyatakan pemberhentian Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia secara terhormat terhitung mulai tanggal 1 Desember 1956. 4 Desember 1976, Gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Hasan Tiro. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM merupakan kelompok separatis yang bertujuan mencapai kemerdekaan Aceh dari Indonesia. Konflik bersenjata antara GAM dan pemerintah Indonesia berlangsung selama 29 tahun, mulai dari 1976 hingga 2005. Menyebabkan lebih dari 15.000 korban jiwa. Konflik yang terjadi di Aceh disebabkan oleh beberapa hal, yaitu perbedaan pendapat tentang hukum Islam, pengkhianatan pemerintah terhadap janji yang pernah disampaikan kepada masyarakat Aceh setelah Aceh mengorbankan banyak hal, termasuk bergabung melawan penjajah. Kemudian, ketidakpuasan atas distribusi sumber daya alam Aceh dan peningkatan jumlah orang Jawa di Aceh. Setelah perjanjian damai pada 2005, GAM atau Gerakan Aceh Merdeka melepaskan tujuan separatisnya, membubarkan sayap persenjataannya, dan bertransformasi menjadi Komite Peralihan Aceh. Pemerintah Indonesia sebelumnya menganggap GAM sebagai gerakan gangguan keamanan Aceh. 5 Desember 1958, Program Nuklir Indonesia, Lembaga Tenaga Atom LTA dibentuk yang kemudian menjadi Badan Tenaga Nuklir Nasional Batam. Badan Tenaga Nuklir Nasional disingkat menjadi Batan adalah bekas lembaga pemerintah non-kementerian LPNK
yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan tenaga nuklir. Sejak September 2021, Batan bersama dengan berbagai lembaga dan unit pemerintahan lainnya yang dilebur menjadi organisasi riset di bawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). 1995, Presiden Soeharto meresmikan distrik Kuala Kencana yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia di Papua. Kuala Kencana adalah sebuah distrik di kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Indonesia, diresmikan pada 5 Desember 1995 oleh Presiden Soeharto. Distrik ini dikelola sepenuhnya oleh PT Freeport Indonesia. Di kota Kuala Kencana terdapat 1 sekolah lokal, 1 sekolah internasional, 1 klinik, 1 musola, dan 1 masjid, serta 1 gereja dan beberapa fasilitas olahraga seperti kolam renang, lapangan basket, lapangan golf, dan lainnya. Jarak antara ibu kota distrik ke ibu kota kabupaten adalah 20 km. 7 Desember 1975, TNI menginvasi Timur Leste. Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan operasi Seroja, invasi ke Timur Leste dengan dalih anti-kolonialisme dan anti-komunisme. Invasi ini menggulingkan pemerintahan Fretilin yang baru terbentuk pada 1974. Konflik selama 24 tahun ini menyebabkan 100.000 hingga 180.000 korban jiwa, 102.000 kematian terkait konflik, kemudian 18.600 pembunuhan dengan kekerasan, 84.200 kematian akibat penyakit dan kelaparan. Pasukan Indonesia dan gabungan pasukan pembantunya bertanggung jawab atas 70% dari total pembunuhan. Pendudukan berakhir setelah referendum 1999, di mana mayoritas rakyat Timor Leste memilih kemerdekaan. Setelah transisi di bawah PBB, Timor Leste resmi merdeka pada 20 Mei 2002. 11 Desember 1749, Kabupaten Blora didirikan. Masa kerajaan Kadipaten Jipang, Blora berada di bawah kepemerintahan Kadipaten Jipang pada abad ke-16 yang pada saat itu masih di bawah pemerintahan Demak. Adipati Jipang pada saat itu bernama Aryo Penangsang yang lebih dikenal dengan Arya Jipang. Daerah kekuasaannya meliputi Pati, Lasem, Blora, dan Jipang sendiri. Akan tetapi setelah Jaka Tingkir, yakni Hadiwijaya, mewarisi tahta Demak, pusat pemerintahan dipindah ke Pajang. Dengan demikian Blora masuk Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang tidak lama memerintah karena direbut oleh Kerajaan Mataram yang berpusat di Kota Gede, Yogyakarta. Blora termasuk wilayah Mataram bagian timur. Selanjutnya, baru pada tanggal 11 Desember 1749, Raden Tumenggung Wilatikta diangkat oleh Pangeran Mangkubumi, Sultan Mataram, sebagai Bupati Blora dan diyakini sebagai awal mula terbentuknya Kabupaten Blora. 19 Desember 1949, Universitas Gadjah Mada (UGM) didirikan di Yogyakarta sebagai universitas milik negara yang pertama berdiri di Indonesia. Universitas Gadjah Mada didirikan dalam semangat perjuangan kemerdekaan Indonesia, lahir pada masa awal kemerdekaan. Awalnya, institusi ini bernama Universitas Negeri Gadjah Mada dan terbentuk dari penggabungan sejumlah sekolah tinggi yang telah berdiri sebelumnya, seperti Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada, Sekolah Tinggi Teknik dan Akademi Ilmu Politik di Yogyakarta, Balai Pendidikan Ahli Hukum di Solo, serta Perguruan Tinggi Kedokteran Bagian Praklinis di Klaten. Penggabungan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1949. Meskipun dasar hukum pendirian UGM tertuang dalam peraturan yang dikeluarkan pada 16 Desember 1949, hari jadi UGM diperingati setiap tanggal 19 Desember. Tanggal ini memiliki kaitan erat dengan momen penting dalam sejarah perjuangan. 1961, Presiden Soekarno mengumumkan mobilisasi umum. Tegas saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera Sang Merah Putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum
mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Presiden Soekarno mengumumkan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia sekaligus menjaga kesatuan bangsa melalui Operasi Trikora. Operasi ini yang dimulai pada 19 Desember 1961 bertujuan untuk merebut kembali Irian Barat, sekarang Papua, dari tangan Belanda. Tujuan utama Operasi Trikora adalah menggagalkan rencana pembentukan negara boneka Papua oleh kolonial Belanda, mengibarkan dan menyanyikan merah putih di Irian Barat, mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersiap mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk melaksanakan misi ini, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Wali Kota Jenderal Soeharto. Komando Mandala bertugas menjalankan strategi militer yang dirancang oleh Komando Operasi Tertinggi. 21 Desember 1957, Indonesia memproklamasikan berakhirnya perang. Perang Dunia II resmi berakhir pada 15 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Kekalahan Jepang menjadi momen penting bagi Indonesia untuk mengambil langkah besar menuju kemerdekaan. 2 hari setelahnya, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya melalui teks yang dibaca oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Namun, kemerdekaan tersebut tidak semerta-merta diakui oleh Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia setelah penjajahan Jepang berakhir. Hal ini memicu perang kemerdekaan yang berlangsung selama 4 tahun, diwarnai dengan pertempuran sengit, diplomasi yang intens, serta perjuangan di berbagai lini untuk mempertahankan kemerdekaan. Puncak dari diplomasi perjuangan terjadi dalam konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949. Konferensi ini menghasilkan kesepakatan penting di mana Belanda akhirnya sepakat untuk menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Penyerahan secara resmi dilakukan menandai berakhirnya perang kemerdekaan Indonesia dan pengakuan internasional terhadap Republik Indonesia Serikat. 22 Desember 1928, Kongres Perempuan Indonesia pertama diadakan di Yogyakarta yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu Nasional. Hari Ibu di Indonesia bermula dari Kongres Perempuan Indonesia pertama yang diselenggarakan pada tanggal 22 hingga 25 Desember 1928 di Yogyakarta. Kongres ini diadakan di Gedung Dalam Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipuro dan dihadiri oleh sekitar 30 organisasi wanita yang berasal dari berbagai daerah di Jawa dan Sumatera. Para perempuan yang hadir terinspirasi oleh semangat perjuangan wanita pada abad ke-19 yang berjuang melawan penjajah. Tujuan utama dari kongres ini adalah untuk menyatukan cita-cita dan usaha dalam memajukan peran perempuan Indonesia. Kongres Perempuan Indonesia pertama menghasilkan 2 hal penting yang membawa dampak besar bagi perjuangan perempuan di Indonesia. Pertama, pembentukan Perserikatan Perempuan Indonesia. Yang kedua, pengajuan 3 mosi yang menuntut kemajuan bagi perempuan, seperti perlunya penambahan sekolah dasar untuk perempuan, perbaikan aturan dalam pernikahan, serta peraturan yang lebih mendukung janda dan anak yatim. Kongres ini diikuti oleh kongres-kongres selanjutnya, yakni Kongres Perempuan 2, 3, dan 4. Pada Kongres Perempuan 3 yang diadakan di Bandung pada tanggal 23 hingga 27 Juli 1938, topik utama yang dibahas adalah tuntutan persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita dengan tetap mempertimbangkan kodrat dan kewajiban masing-masing. 1948, Syafruddin Prawiranegara memimpin PDRI di Sumatera Barat. PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia adalah pemerintahan yang dibentuk untuk menyelamatkan eksistensi negara Indonesia setelah pemimpinnya ditawan Belanda. Soekarno dan Muhammad Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948. Mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara.
Syafruddin memimpin Indonesia sebagai Ketua Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dibentuk pada 22 Desember 1948 di Halaban, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. PDRI berkedudukan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. PDRI berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah Indonesia hingga 13 Juli 1949. PDRI berakhir setelah disepakatinya Perjanjian Romeroyen pada 1 Juli 1949. Dalam perjanjian tersebut, Belanda melepaskan semua tawanan politik yang diasingkan dan mengembalikannya ke Yogyakarta. Pemerintah menetapkan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara untuk mengenang pembentukan PDRI. 24 Desember 1930, Soekarno dijatuhi hukuman 4 tahun penjara oleh penguasa Indonesia di Bandung, Hindia Belanda. Bung Karno bersama kawan-kawannya Raden Gatot Mangkopraja, Maskun Sumadireja, dan Supriyadinata dinilai hakim terbukti bersalah melakukan pelanggaran dalam pasal 169 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta menyalahi pasal 161, 171, dan 153. Pasal tersebut kerap kali digunakan pemerintah Belanda untuk menjebloskan para pejuang ke penjara melalui proses hukum. Ancaman maksimal hukuman pasal tersebut yakni 7 tahun pidana penjara. Soekarno dan kawan-kawannya dituduh membuat perkumpulan dan pergerakan yang membahayakan pemerintahan Belanda di tanah air. Belanda juga menyeret Bung Karno ke penjara lantaran pemikirannya dianggap membahayakan bagi kekuasaan mereka di Indonesia atau Nusantara. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sebelum divonis bersalah, Bung Karno terlebih dahulu membacakan pledoi atau nota pembelaan dengan judul Indonesia Menggugat. Pledoi tersebut ditulis Bung Karno di penjara Bandung yang berukuran kurang lebih 2 kali 1,5 meter. 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Belanda menetapkan 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia berdasarkan hasil konferensi meja bundar di Den Haag. Pengakuan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 sebelumnya hanya bersifat moral dan politik tanpa memberikan dampak hukum yang mengikat. Namun akhirnya Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 pada Juni 2023. Hal ini disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Belanda dalam debat parlemen Belanda. 28 Desember 1838 berakhirnya Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang terjadi di Sumatera Barat pada abad ke-19 antara tahun 1803 hingga 1837. Perang ini merupakan pertempuran antara kaum Padri dan kaum adat yang kemudian berkembang menjadi perang melawan pemerintah kolonial Belanda. Kaum Padri adalah kelompok ulama-ulama yang baru tiba dari Timur Tengah dan bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam di tanah Minangkabau. Tujuan yang dimiliki kaum Padri adalah menghapus beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam sekaligus merusak moral masyarakat seperti judi, minuman keras, mabuk-mabukan, sabung ayam, dan lain-lain. Padahal saat itu masyarakat adat di sana sebagian besar memeluk agama Islam. Pada saat perang, kaum adat yang tersudut akhirnya meminta bantuan kepada Belanda, dan dengan bergabungnya Belanda, suasana Minangkabau semakin kacau.
Namun perang Padri berujung dengan bersatunya kedua kaum tersebut, antara kaum Padri dengan kaum adat, menjadi bersatu untuk melawan penjajahan Belanda. 1949, kediaman Soekarno pindah dari Istana Yogyakarta ke Istana Merdeka setelah pengakuan kedaulatan Indonesia. Istana Merdeka menjadi saksi penting dalam sejarah Indonesia ketika naskah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh perwakilan Belanda dan perwakilan Indonesia Sultan Hamengkubuwono IX. Pada hari bersejarah itu, ribuan warga Indonesia berkumpul untuk mendengarkan kabar penting melalui radio. Setelah proses penandatanganan selesai, bendera merah putih dikibarkan menggantikan bendera Belanda. Presiden Soekarno juga mengambil momen ini untuk mengganti nama Istana Gambir menjadi Istana Merdeka. Keesokan harinya, pada tanggal 28 Desember 1949, Presiden Soekarno beserta keluarganya resmi pindah ke Istana Merdeka. 30 Desember 2009, Presiden Indonesia yang keempat, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta karena komplikasi penyakit. Beliau wafat pada hari Rabu 30 Desember 2009 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta pada pukul 18.45 akibat berbagai komplikasi penyakit tersebut yang sudah dideritanya sejak lama. Begitulah sejarah sepanjang bulan Desember. Di dalamnya juga diceritakan tentang pahitnya perjuangan para pahlawan untuk memperjuangkan kesatuan Republik Indonesia, untuk membuat seluruh rakyat Indonesia bersatu mulai dari Sabang hingga Merauke. Saat ini adalah tentang kita menjaga persatuan ini untuk tetap utuh demi negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih banyak.